Bayangkan dua kekuatan terbesar di timur, Cina dan Rusia, bersatu dalam satu aliansi militer global. Bukan lagi sekadar kerjasama dagang atau diplomasi, tapi benar-benar bersatu secara militer untuk menghadapi satu musuh bersama, Amerika Serikat. Skenario ini mungkin terdengar seperti mimpi buruk bagi Barat, tapi dengan ketegangan dunia saat ini, bukan tak mungkin terjadi. Pertanyaannya, jika Cina dan Rusia benar-benar bersatu melawan Amerika, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Kekuatan personel militer. Cina, 2 juta personel aktif, 500.000 cadangan. Rusia, 1 juta personel aktif, 2 juta cadangan. Total gabungan 3 juta aktif dan lebih dari 2,5 juta cadangan. Amerika Serikat, 1,3 juta personel aktif, 816.000 cadangan. Jelas dari segi jumlah pasukan, gabungan Cina-Rusia menang telak. Tapi bukan cuma soal jumlah. Anggaran pertahanan, Cina 294 miliar dolar, Rusia 110 miliar dolar. Gabungan sekitar 330 miliar dolar per tahun. Amerika Serikat 860 miliar dolar per tahun. Amerika tetap menjadi negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Tapi jangan remehkan efisiensi dan skala produksi militer Cina dan Rusia, terutama dalam konflik besar. Kekuatan udara, Cina plus Rusia. Cina 3.200 pesawat, Rusia 4.200 pesawat. Total 7.400 plus pesawat. Amerika, lebih dari 13.000 pesawat militer, termasuk F-22 Raptor, F-35, dan drone tempur generasi baru. Amerika unggul dalam teknologi dan stealth, tapi gabungan Cina-Rusia tetap sangat mengancam dari sisi volume dan strategi regional. Angkatan Laut, Cina 370 kapal, Rusia 600 kapal, termasuk kapal selam nuklir. Total 970 kapal perang. Amerika, sekitar 490 kapal, termasuk 11 kapal induk super. Armada global dengan mobilitas tinggi. Di laut, meskipun kalah jumlah, Amerika masih menguasai proyeksi kekuatan global lewat kapal induk dan pangkalan militer di seluruh dunia. Senjata strategis dan nuklir. Ketiganya memiliki senjata nuklir. Rusia, sekitar 6.000 hulu ledak nuklir. Cina, diperkirakan 500 plus dan terus meningkat. Amerika, sekitar 5.500 hulu ledak nuklir. Ketiga negara ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia beberapa kali lipat jika konflik meningkat ke level nuklir. Teknologi, aliansi, dan jaringan global. Cina dan Rusia mulai membentuk aliansi ekonomi dan militer sendiri, seperti BRICS Plus, dan membangun sistem keuangan alternatif. Amerika memiliki sekutu global, NATO, Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada, dan lainnya. Keunggulan Amerika ada pada aliansi dan penyebaran militer global. Tapi gabungan Cina-Rusia punya keuntungan posisi geografis dan kontrol regional yang masif di Eurasia. Kesimpulan, skenario ini bukan cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang siap bertahan dalam perang panjang, multidimensi, dan penuh kejutan. Cina dan Rusia unggul secara geografis, jumlah pasukan, dan kekuatan wilayah. Amerika unggul dalam teknologi, logistik global, dan jaringan sekutu. Kalau perang pecah, dunia nggak akan pernah sama lagi. Menurut kamu, siapa yang bakal menang? Aliansi Timur atau superpower Barat? Tonton sampai akhir untuk tahu potensi dampak perang ini terhadap tatanan dunia.